Halo, nama saya Tut. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang dalam integrasi efisiensi kerja Framework Enterprise Architecture, yaitu tentang TOGAF ADM, Zachman, dan FEAF. Sekarang kita akan mulai pada presentasi tersebut. Yaitu kita akan lanjut kepada tujuan. Yang pertama, membandingkan efisiensi kerja 3 framework IE. Penelitian ini secara khusus menganalisis perbedaan tingkat efisiensi TOGAF ADM, Zachman, FEAF melalui studi literatur 5-10 tahun terakhir. Contoh nyata dievaluasi seperti peningkatan 91,7%, kecepatan pelaporan TOGAF di retail dan pengurangan birokrasi FEAF di sektor publik. Tujuannya memberikan peta jelas keunggulan pada setiap framework yang agar organisasi dapat melakukan solusi yang tepat. Mengidentifikasi konteks penerapan optimal masing-masing framework TOGAF ADM terbukti dalam untuk transformasi digital di industri komersial. Contoh, digitalisasi informasi manual toko Central Sport, Zachman unggul dalam proyek kolaborasi multidimensi seperti CRM Back BCA, yaitu BCA. Sedangkan FEAF paling efektif untuk standarisasi birokrasi pemerintahan. Setiap kasus diukur melalui indikator konkret seperti pengurangan proses, penurunan kesalahan, dan efisiensi biaya. Pemahaman ini membantu menghindari kesalahan penerapan framework pada konteks yang tidak sesuai. Mengusung model integrasi sinergis antar framework, studi mengajukan kombinasi keunggulan TOGAF, yaitu metode transformasi bertahap. Kalau Zachman, yaitu dokumentasi multidimensi, dan FEAF standarisasi proses. Untuk menciptakan solusi IE holistik, integrasi ini dirancang untuk mengatasi kelemahan individual seperti kompleksitas Zachman dan atau keterbatasan skala FEAF. Hasilnya adalah arsitektur enterprise yang lebih adaptif bagi organisasi kompleks dan kebutuhan multidimensi. Yang keempat, memberikan rekomendasi implementasi atau riset lanjutan. Disarankan organisasi melakukan asesmen kebutuhan sektor, skala, dan tujuan sebelum memilih framework tunggal atau model integrasi. Untuk validasi empiris lebih kuat, diusulkan penelitian lanjutan berbasis data kuantitatif seperti time motion analisis dan uji terintegrasi. Ketiga, framework merekomendasikan ini bertujuan memandu transisi dari teori menuju praktik berkelanjutan dengan metrik keberhasilan terukur. Selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang. Yang pertama, percepatan teknologi dan kebutuhan sistem yang terstruktur, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong organisasi untuk merancang sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga fleksibilitas dan terstruktur. Tanpa adanya desain arsitektur enterprise yang kokoh, perusahaan akan mengalami kesulitan dan mengelola kompleksitas sistem serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Akibat tidak sedikit organisasi yang masih bergantung pada proses manual yang rentan terhadap inefisiensi seperti pencatatan secara fisik dan terjadinya redundansi. Yang kedua, peran strategis enterprise architecture. Memiliki peran strategis dalam menyelaraskan tujuan bisnis dengan sistem teknologi informasi melalui kerangka kerja yang telah distandarisasi. Beberapa framework seperti TOGAF, Zachman, dan FEAF menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai efisiensi operasional. Namun demikian, banyak organisasi mengalami kebingungan dalam memilih framework yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemilihan framework yang kurang tepat dapat berdampak ketidakefisiensi dalam implementasi sistem serta berisiko menyebab investasi teknologi informasi tidak menghasilkan manfaat-manfaat yang optimal atau bahkan gagal menjawab kebutuhan spesifik organisasi. Yang ketiga, keterbatasan pemahaman terhadap efisiensi framework. Studi literatur yang ada hingga saat ini menunjukkan bahwa masih belum terdapat analisis komprehensif yang secara langsung membandingkan efisiensi kerja ketiga framework IE dalam berbagai konteks organisasi yang berbeda.
Sebagai contoh, TOGAF yang dikenal sebagai cocok lebih kebutuhan transformasi digital di sektor retail. Segmen yang unggul dalam dokumentasi multidimensi di sektor perbankan, sementara FIEF lebih sering diterapkan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Sayangnya, batasan dan keunggulan masing-masing framework tersebut belum dipetakan secara jelas. Kesenjangan pengetahuan ini menyulitkan organisasi dalam menentukan apakah mereka sebaiknya menggunakan satu framework tertentu dan mengintegrasikan beberapa framework secara sinergis. Bukti nyata efisiensi sistem manual. Sejumlah studi kasus telah dampak nyata dari sistem manual terhadap efisiensi operasional. Sebagai contoh, pengelolaan surat menyurat secara manual di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menyebabkan waktu pencarian dokumen menjadi lama, meningkatkan risiko kehilangan arsip penting, dan di sisi lain toko Center Sport sebagai pelaku usaha retail mengalami rata-rata 20 kesalahan pencatatan transaksi setiap bulan akibat penggunaan sistem manual. Kasus-kasus tersebut mempertegas urgensi penerapan arsitektur enterprise berbasis framework guna mendorong otomatis proses integrasi data secara standarisasi alur kerja menyeluruh dalam organisasi. Kita akan lanjut kepada studi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan metode studi literatur sistematis terhadap jurnal, artikel, dan dokumen ilmiah diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Dari 2013 sampai 2023, penulis berupaya mengidentifikasikan kebutuhan mendesak organisasi terhadap kerangka enterprise architecture yang efisien serta melakukan perbandingan antara tiga framework utama TOGAF ADM, Zekman, FIEF dalam konteks kerja yang spesifik. Setiap framework dianalisis berdasarkan penerapan dalam studi kasus yang relevan. Pertama, transportasi digital sistem manual pada toko Central Sport menggunakan framework TOGAF menunjukkan peningkatan pesat kecepatan pelaporan sebesar 91,7%. Itu sangat hebat, menandakan efisiensi signifikan dalam proses bisnis. Kedua, mengimplementasikan Customer Relationship Management or CRM di Bank BCA. Dengan pendekatan segmen berhasil mengoptimalkan kolaborasi multimedia antar divisi. Ketiga, penerapan framework FIEF pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menghasilkan pengurangan kompleksitas birokrasi melalui digitalisasi proses pengelolaan surat menyurat. Kerangka konsep. Penelitian membangun kerangka konsep berbasis analisis komparatif tiga framework enterprise architecture, yaitu TOGAF ADM, Zekman, atau FIEF. Dengan fokus utama pada efisiensi kerja, efisiensi diukur melalui indikator kunci, pengurangan waktu proses, penurunan kesalahan, percepatan transformasi digital, dan peningkatan kolaborasi. Kerangka ini menguji setiap framework pada konteks spesifik, TOGAF ADM di sektor retail ataupun digital sistem manual. Zekman di bidang diperbankan dokumentasi multimedia CRM, dan FIEF di birokrasi pemerintah atau standarisasi layanan publik. Temuan di tiap kasus dianalisis untuk mengidentifikasi keunggulan kontekstual dan potensi integrasi sinergis dengan proporsi utama bahwa kombinasi selektif metode transformasi yaitu TOGAF, fleksibilitas dokumentasi yaitu Zekman, dan interoperabilitas yaitu FIEF dapat menghasilkan solusi IE holistik yang mengatasi keterbatasan framework tunggal. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif melalui studi literatur sistematif dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber sekunder terpilih atau jurnal, artikel, proceeding terbitan 5-10 tahun terakhir.
yang relevan dengan efisiensi kerja TOGAF, ADM, ZMAP, dan FIAF. Dan tadi kumpulkan via pencarian kata kunci spesifik disaring berdasarkan kriteria inklusi, relevansi, topik, dan kredibilitas sumber. Lalu dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam tempat indikator efisiensi, performa, waktu, fleksibilitas, integrasi sistem, dan kemudahan implementasi. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan memastikan konsistensi temuan antar literatur dan hasil akhir disajikan dalam bentuk narasi deskriptif komparatif yang memetakan keunggulan tiap framework serta potensi integrasinya. Kita lanjut kepada hasil dan pembahasan, yaitu TOGAF ADM dulu. Penerapan TOGAF ADM di TOGAF Centerport berhasil mendigitalisasi sistem manual dengan 9 tahap terstruktur, menghasilkan peningkatan efisiensi signifikan. Waktu transisi turun 58,3%, yaitu 180 detik sampai 75 detik. Kesalahan pencatatan berkurang 80%, 20-4 kesalahan per bulan. Dan pembuatan laporan 91,7% lebih cepat, 6 jam sampai 0,5 jam. Keberhasilan ini didorong oleh prinsip arsitektur kunci, bisnis data aplikasi teknologi yang menjamin solusi selaras kebutuhan toko, membuktikan TOGAF optimal untuk transformasi digital sektor retail. Kita kedua lanjut kepada framework segment. Implementasi segment pada CRM Bank BCA menunjukkan keunggulan dalam dokumentasi multidimensi melalui matriks 6x6. What, how, where, who, when, why. Planner to use. Kolaborasi tim bisnis IT operasional terstruktur dengan jelas minimalkan miskomunikasi dan memungkinkan fitur personalisasi layanan e.g. pengingat ulang tahun nasabah. Fleksibilitasnya yang metode netral memungkinkan integrasi dengan framework lain, cocok dengan proyek kompleks berbasis kolaborasi seperti perbankan. Kita lanjut kepada FIAF, studi kasus yang ada di Perhubungan Sukabumi membuktikan FIAF efektif mengurangi birokrasi via digitalisasi pengelolaan surat, menggantikan pencatatan fisik dengan database terpusat, aplikasi di posisi online, dan pelaporan otomatis. Hasilnya waktu pencarian dokumen berkurang drastis, risiko hilang surat dieliminasi, dan transparansi meningkatkan fokus pada interoperabilitas dan standarisasi proses menjadikan FIAF solusi ideal untuk efisiensi layanan publik. Sekian, terima kasih.